Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube PUR Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kisi-kisi contoh soal P3K teknis untuk jabatan penata layanan operasional parts yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujian seleksi P3K teknis, silakan disimak ya video ini sampai habis. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Dan saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa lulus ujian P3K pada tahun ini. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe pada channel ini ya. Baik, teman-teman, kita mulai saja pembahasannya. Soal yang pertama, seorang penata layanan operasional bertugas dalam mengelola dan memastikan kelancaran operasional di lingkungan kantor pemerintah yang melayani masyarakat. Pada suatu hari, terjadi gangguan pada sistem pengelolaan antrean layanan digital yang menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat mulai mengeluh dan ada indikasi bahwa sistem mengalami overload karena peningkatan jumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sebagai penata layanan operasional yang bertanggung jawab, tindakan pertama yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Meminta kepada staf teknis untuk segera melakukan restart pada sistem dan mengupayakan perbaikan sementara sambil melakukan pengecekan manual terhadap antrean, guna memastikan bahwa masyarakat tetap mendapat pelayanan meskipun dengan metode alternatif. B. Melaporkan situasi tersebut kepada atasan secara rinci dengan menyampaikan analisis sementara atas penyebab gangguan serta meminta arahan lebih lanjut, sambil memastikan staf di lapangan tetap berkomunikasi langsung dengan masyarakat terkait penundaan yang terjadi. C. Mengidentifikasi sumber utama masalah pada sistem dan berkoordinasi dengan pihak teknis untuk menerapkan sistem backup serta melakukan pembatasan akses sementara agar sistem tidak mengalami overload kembali, sambil mempersiapkan laporan lengkap atas kejadian ini. D. Menyusun langkah-langkah antisipasi untuk mengelola antrean secara manual sebagai upaya darurat, kemudian melakukan evaluasi menyeluruh bersama tim terkait kendala teknis yang terjadi dan mengajukan pembaharuan sistem guna mencegah terjadinya serupa di masa mendatang. E. Menghentikan sementara layanan secara keseluruhan untuk mencegah dampak yang lebih besar pada sistem serta mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai penundaan, sambil bekerja sama dengan tim IT untuk memperbaiki sistem dan melakukan uji coba kestabilan akses layanan. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? Baik, jawaban yang benar adalah yang paling benar adalah yang C, ya, mengidentifikasi sumber utama masalah pada sistem dan berkoordinasi dengan pihak teknis untuk menerapkan sistem backup serta melakukan pembatasan akses sementara agar sistem tidak mengalami overload
kembali sambil mempersiapkan laporan lengkap atas kejadian ini. Soal kedua, seorang penata layanan operasional harus mampu mengelola komunikasi antar divisi dalam memastikan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada suatu waktu, terjadi kesalahpahaman antar tim administrasi dan tim teknis terkait prosedur penanganan keluhan masyarakat. Situasi ini mengakibatkan perlambatan dalam proses penyelesaian keluhan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Apa pendekatan komunikasi yang paling efektif untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Pilihan A, mengadakan pertemuan antara kedua tim secara langsung untuk memahami kendala yang dihadapi masing-masing pihak, dan kemudian merumuskan prosedur baru yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh kedua tim guna mencegah terjadinya kesalahan di masa depan. Pilihan B, meminta masing-masing tim untuk mengirimkan laporan tertulis mengenai prosedur yang selama ini mereka ikuti, kemudian melakukan analisis secara mandiri terhadap kemungkinan kesalahan dan menyesuaikan SOP secara sepihak untuk memastikan efisiensi dalam penanganan keluhan. C, menyusun sesi pelatihan terpadu yang melibatkan kedua tim guna menyamakan persepsi tentang tugas dan prosedur masing-masing, sehingga kedua tim memiliki pemahaman yang sama mengenai penanganan keluhan dengan memperkuat aspek kolaborasi. D, mendelegasikan penanganan keluhan kepada pihak ketiga yang lebih kompeten dalam mediasi untuk meminimalisir konflik antar tim, sambil tetap memantau kinerja kedua tim dalam penanganan keluhan dengan pendekatan SOP baru yang lebih tegas. Dan pilihan E, mengambil alih komunikasi langsung dengan masyarakat untuk sementara waktu sambil memberikan pengawasan lebih ketat kepada kedua tim, kemudian melakukan evaluasi rutin atas kinerja tim secara berkala untuk memastikan setiap prosedur dijalankan dengan benar. Kira-kira jawaban paling tepat itu ada di poin yang mana? Silakan dipilih. Baik, jawaban yang paling tepat itu adalah di poin B, yaitu meminta masing-masing tim untuk mengirimkan laporan tertulis mengenai prosedur yang selama ini mereka ikuti, kemudian melakukan analisis secara mandiri terhadap kemungkinan kesalahan dan menyesuaikan SOP secara sepihak untuk memastikan efisiensi dalam penanganan keluhan. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal ketiga, dalam melaksanakan tugas, seorang penata layanan operasional harus mampu menganalisis data untuk meningkatkan kualitas layanan. Jika Anda mendapati bahwa data layanan menunjukkan tren penurunan kepuasan masyarakat dalam 3 bulan terakhir, apa tindakan yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab penurunan ini dan merancang solusi perbaikan yang efektif?
Pilihan A, mengumpulkan data dari semua divisi terkait termasuk data komplain, waktu pelayanan, serta jumlah antrean untuk menemukan pola masalah yang mungkin berkontribusi pada penurunan kepuasan dan merancang program peningkatan kualitas berdasarkan data tersebut. B, melakukan survei langsung kepada masyarakat yang datang ke kantor untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang pengalaman pelayanan mereka dan mendiskusikan hasilnya dengan seluruh staf untuk menetapkan rencana tindakan yang konkret. C, mengamati pola waktu operasional dan tingkat produktivitas staf dalam melayani masyarakat. Kemudian, mengubah jadwal operasional dan menambah jumlah staf pada jam sibuk berdasarkan analisis hasil pengamatan. D, menerapkan sistem penilaian internal yang ketat dengan indikator kinerja utama atau KPI yang lebih jelas untuk setiap divisi dan mengadakan pertemuan evaluasi setiap bulan agar setiap divisi memahami peran mereka dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. E, mengalihkan sebagian layanan ke metode daring untuk mengurangi tekanan pada sistem layanan fisik, sambil memantau kepuasan masyarakat secara berkala melalui sistem evaluasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Silakan dipilih jawaban mana yang paling tepat. Baik, jawaban yang paling tepat adalah pilihan pada huruf D, yaitu menerapkan sistem penilaian internal yang ketat dengan indikator kinerja utama atau KPI yang lebih jelas untuk setiap divisi dan mengadakan pertemuan evaluasi setiap bulan agar di setiap divisi memahami peran mereka dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Soal yang keempat, seorang penata layanan operasional bertugas mengawasi dan memastikan kelancaran pelayanan di berbagai bidang operasional kantor, termasuk fasilitas umum seperti ruang tunggu dan area layanan masyarakat. Anda mendapatkan laporan bahwa beberapa fasilitas mengalami kerusakan, seperti kursi yang rusak, pendingin udara yang tidak berfungsi, dan ketersediaan air bersih yang terbatas, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk segera menangani situasi ini? A, memprioritaskan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Kemudian mengalokasikan anggaran darurat untuk perbaikan fasilitas kritis sambil memastikan pengawasan rutin terhadap fasilitas tersebut ke depannya. B, menghubungi bagian pemeliharaan untuk meminta pengecekan semua fasilitas yang rusak dan meminta mereka segera melakukan perbaikan sesuai jadwal yang ditetapkan, sambil memberikan pemberitahuan kepada masyarakat tentang perbaikan fasilitas
yang sedang berlangsung. C. Menyusun laporan kondisi fasilitas kepada atasan dan meminta persetujuan anggaran tambahan untuk mengganti atau memperbaiki fasilitas yang rusak. Kemudian melakukan evaluasi terhadap standar operasional perawatan fasilitas agar lebih efektif. D. Mengalokasikan tenaga staf sementara untuk melakukan pemantauan fasilitas, terutama fasilitas yang sering digunakan, dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat perbaikan fasilitas sambil melakukan perbaikan prosedur pemeliharaan. E. Mengidentifikasi fasilitas yang paling sering digunakan oleh masyarakat dan memastikan perbaikan segera dilakukan pada fasilitas tersebut terlebih dahulu, sambil merancang prosedur pemeliharaan. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu ada di poin mana? Silakan dijawab. Baik, yang paling tepat itu adalah pada poin A, yaitu memprioritaskan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Kemudian mengalokasikan anggaran darurat untuk perbaikan fasilitas kritis, sambil memastikan pengawasan rutin terhadap fasilitas tersebut ke depannya. Soal kelima, seorang penata layanan operasional perlu mampu menghadapi tantangan terkait peningkatan kualitas layanan digital di kantor pemerintahan. Suatu ketika, Anda diminta untuk mengimplementasikan sistem layanan berbasis aplikasi yang akan memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Apa langkah awal yang paling efektif yang Anda ambil untuk memastikan keberhasilan implementasi ini? A. Melakukan studi kelayakan bersama dengan tim teknis dan tim pemasaran untuk menentukan apakah sistem layanan berbasis aplikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pengembangan serta pemeliharaan aplikasi. B. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat layanan berbasis aplikasi dan meminta masukan dari mereka terkait kebutuhan spesifik yang perlu diakomodasi dalam aplikasi, lalu berkoordinasi dengan tim pengembang untuk mengimplementasikan kebutuhan tersebut. C. Melakukan uji coba aplikasi secara terbatas dengan melibatkan pengguna dari kalangan masyarakat umum, kemudian mengumpulkan data dan masukan dari pengguna uji coba untuk menyempurnakan aplikasi sebelum diluncurkan secara resmi. D. Berkoordinasi dengan divisi IT untuk membangun aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan, dengan fokus pada fitur-fitur yang paling sering dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja aplikasi setelah diluncurkan. E. Menyusun panduan lengkap mengenai cara penggunaan aplikasi dan menyiapkan tim pendukung yang akan membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi sambil terus memantau. Baik, kira-kira dari kelima jawaban ini, jawaban manakah yang
paling tepat? Silahkan dijawab. Iya, benar. Yang paling tepat itu adalah C. Melakukan uji coba aplikasi secara terbatas dengan melibatkan pengguna dari kalangan masyarakat umum. Kemudian mengumpulkan data dan masukan dari pengguna uji coba untuk menyempurnakan aplikasi sebelum diluncurkan secara resmi. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Soal ke-6, dalam menjalankan tugas sebagai penata layanan operasional, Anda menerima laporan bahwa ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan khusus yang memerlukan bantuan petugas. Anda mengetahui bahwa beberapa petugas cenderung sibuk menangani hal-hal lain sehingga tidak dapat membantu masyarakat secara langsung. Apa tindakan yang sebaiknya Anda ambil untuk meningkatkan aksesibilitas layanan tersebut? A. Menyusun jadwal rotasi petugas agar setiap saat terdapat staf yang siap membantu masyarakat di layanan khusus, sambil meningkatkan standar pelayanan dengan pelatihan yang lebih intensif bagi staf yang menangani layanan langsung. B. Memprioritaskan penambahan jumlah petugas di area layanan khusus dan menempatkan supervisor yang akan mengawasi dan memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan sesuai kebutuhan. C. Mengidentifikasi puncak waktu permintaan layanan khusus dan melakukan penyesuaian alokasi staf untuk memastikan bahwa pada waktu-waktu tertentu terdapat cukup petugas yang tersedia di area tersebut. D. Mengadakan survei kepada masyarakat untuk mengetahui jenis kesulitan yang mereka alami saat mengakses layanan. Kemudian berkoordinasi dengan divisi teknis untuk menciptakan sistem dukungan yang lebih efisien dan mudah diakses. E. Melakukan pelatihan komunikasi dan keterampilan khusus bagi petugas yang sering ditempatkan di layanan khusus untuk meningkatkan responsivitas sambil menerapkan jadwal pemantauan rutin untuk menjaga kualitas layanan. Silakan dipilih manakah jawaban yang paling tepat soal nomor 6 ini. Ya, jawaban yang benar atau yang tepat itu adalah di poin yang D. Mengadakan survei kepada masyarakat untuk mengetahui jenis kesulitan yang dialami saat mengakses layanan. Kemudian berkoordinasi dengan divisi teknis untuk menciptakan sistem dukungan yang lebih efisien dan mudah diakses. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut soal yang ke-7. Sebagai penata layanan operasional, Anda dihadapkan pada tantangan mengelola perubahan SOP atau Standard Operating Procedure dalam prosedur pelayanan yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh tim operasional. Namun, sebagian staf tampak kurang siap menghadapi perubahan ini
dan Anda melihat penurunan produktivitas. Apa langkah paling efektif untuk memastikan implementasi SOP berjalan dengan baik? Pilihannya A. Mengadakan pelatihan khusus bagi seluruh staf untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap SOP baru, serta memberikan simulasi kasus agar mereka dapat lebih cepat beradaptasi dalam penerapan langsung di lapangan. B. Mengatur sesi komunikasi terbuka bagi staf untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dan memberikan penjelasan rinci mengenai alasan perubahan SOP serta manfaatnya dalam jangka panjang. C. Menyusun program mentoring di mana staf yang lebih senior atau berpengalaman dalam SOP lama akan membimbing staf yang mengalami kesulitan guna mempercepat adaptasi terhadap prosedur baru. D. Melakukan pemantauan harian terhadap kinerja seluruh staf dan memberikan feedback langsung jika ada kendala, sekaligus memberikan dukungan ekstra bagi staf yang masih beradaptasi dengan perubahan. E. Menyiapkan buku panduan lengkap mengenai SOP baru yang dapat diakses oleh staf kapanpun sambil melakukan pertemuan berkala untuk mengevaluasi implementasi SOP baru dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Silakan dijawab mana pilihan jawaban yang paling benar. Baik, benar. Jawaban yang benar atau yang tepat itu adalah yang C ya. Menyusun program mentoring di mana staf yang lebih senior atau berpengalaman dalam SOP lama akan membimbing staf yang mengalami kesulitan guna mempercepat adaptasi terhadap prosedur baru. Jadi jawabannya adalah C.